warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6 pejuang TKA. Balik lagi di video Miss Ulfa. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi beserta contoh soal yang akan keluar di TKA tahun 2026. Kalian harus tahu kisi-kisinya agar lebih mantap dan lebih percaya diri menghadapi tes TKA. Yang pertama, kalian bisa akses dulu kisi-kisinya melalui halaman berikut. Cukup ketikkan TKA SD, kemudian pilih halaman Pusat Asesmen Pendidikan, yaitu tes kemampuan akademik. Lalu di bagian kerangka asesmen, kalian pilih yang bagian SD atau MI sederajat. Nah, yang perlu kalian ingat, TKA itu hanya 2 ya teman-teman, yaitu matematika dan bahasa Indonesia. Kita klik bagian bahasa Indonesia, kemudian kita klik di muatannya ya. Nah, muatan ini menampilkan kisi-kisi atau garis besar apa aja yang akan diujikan di TKA itu. Yang pertama ada di teks informasi. Seperti yang kalian udah ketahui, teks informasi itu pasti berisi fakta sederhana dari berbagai bidang atau topik yang nanti akan diambil skala lokal atau skala nasional. Teks informasi ya yang pertama. Yang kedua ada teks fiksi. Nah, teks fiksi adalah cerita rekaan yang berupa fantasi atau faktual dengan latar cerita konkret, tokoh berkarakter datar, konflik tunggal, alur, dan sudut pandang. Nah, sebenarnya kalau menurut Miss Ulfa, kisi-kisi ini sangat sederhana. Kalian juga bisa belajar terus. Yang penting kalian harus konsisten drilling soal. Untuk lebih mantap dan lebih jelasnya, Miss Ulfa udah siapkan beberapa soal yang bentuk-bentuknya itu akan keluar di soal TKA tahun 2026. Kalian siap? Oke, langsung saja gaspol. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke nomor 1. Oh iya teman-teman, dalam TKA itu soalnya ada 2 tipe ya. Yang pertama ada pilihan ganda biasa, yaitu soal yang hanya punya 1 jawaban. Yang kedua yaitu ada pilihan ganda kompleks, yaitu soal dengan pilihan jawaban benar lebih dari 1. Nah, kita awali dengan soal pilihan ganda biasa ya. Lebah madu yang bijaksana. Tips dari Miss Ulfa adalah selalu biasakan membaca soalnya terlebih dahulu. Nanti itu akan memudahkan kita menjawab pertanyaan dengan teks-teks yang panjang. Langsung saja kita baca ya. Apa yang dilakukan Mila untuk menolong semut yang terjatuh dalam genangan air? Nah, kita cari kata kuncinya terlebih dahulu. Apa itu kata kunci? Yaitu kata-kata yang akan memudahkan kita mencari kesamaan antara soal dan teks. Nah, kata kunci di sini yaitu apa yang dilakukan Mila? Apa yang dilakukan Mila untuk menolong semut yang terjatuh dalam genangan air? Ya, Mila menolong semut yang terjatuh dalam genangan air. Kalian bisa pause terlebih dahulu videonya, nanti Miss Ulfa akan bahas. Kalau sudah kalian mengantongi jawaban, Miss Ulfa akan bahas ya. Baik, di paragraf pertama, sebuah hutan yang lebat, hidup seekor lebah madu bernama Mila. Mila rajin mengumpulkan nektar. Suatu hari, Mila sedang terbang mencari bunga. Ia melihat seekor semut yang terjatuh. Melihat seekor semut yang terjatuh ke dalam genangan air. Sama kan kata kuncinya? Terjatuh. Tolong. Mila langsung terbang mendekat dan menjatuhkan sebuah daun kecil ke dalam genangan air. Kamu membacanya stop terlebih dahulu di situ. Kemudian kita bandingkan dengan opsi jawaban. A. Mengeluarkan semut dari air dengan kakinya. Salah kan? Yang B. Menjatuhkan sebuah daun dalam genangan air. Nah,
Dari sini kalian paham kan betapa pentingnya menemukan kata kunci dalam sebuah soal tanpa kita membaca seluruh teks. Soalnya dia meminta kita untuk mencari tahu apa yang dilakukan Mila untuk menolong semut. Nah, di sini kita udah tahu yaitu menjatuhkan sebuah daun kecil. Nah, berarti jawaban yang tepat dari nomor 1 adalah B. Menjatuhkan sebuah daun. C nggak usah dibahas, D nggak usah dibahas karena itu akan boros waktu. Langsung ketemu jawabannya B. Oke, kita akan lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2 ini merupakan salah satu tipe soal yang akan keluar di TKA 2026 yang mana dia itu membandingkan pernyataan sesuai atau tidak sesuai. Oke, kita langsung aja ya membaca opsi yang pertama. Pedagang awalnya sopan dalam menawar, kemudian licik dengan merencanakan pencurian. Nah, kayak gini memang mau gak mau kita harus baca ya. Tapi teman-teman membacanya harus cepat. Jangan sampai kita terlena dalam bacaannya. Teman-teman bisa menggunakan teknik skimming dan teknik scanning, yaitu bisa baca cepat atau dengan baca lompat-lompat. Tapi karena ini Miss Ulfa mau menjelaskan pelan-pelan, Miss Ulfa akan baca dengan seksama, oke? Pohon mangga ajaib. Pada zaman dahulu di sebuah desa terpencil, tumbuh sebatang pohon mangga yang sangat istimewa. Pohon mangga ini tidak seperti pohon mangga biasa karena buahnya bisa berubah rasa sesuai dengan hati orang yang memakannya. Jika orang yang memakannya memiliki hati yang sangat baik, maka mangga itu akan terasa sangat manis. Sebaliknya, jika orang yang memakannya memiliki hati yang jahat, mangga itu akan terasa sangat pahit. Suatu hari datanglah seorang pedagang kaya yang tamak. Ia mendengar cerita tentang pohon mangga ajaib dan ingin memilikinya. Pedagang itu berkata kepada penduduk desa, "Jual pohon mangga ini kepadaku, aku akan membayar dengan harga yang sangat mahal." Namun sesepuh desa menolak. "Pohon ini adalah milik bersama, siapa saja boleh memetik buahnya tetapi tidak boleh dijual," jawab sesepuh desa dengan tegas. Pedagang itu merasa kesal dan diam-diam merencanakan untuk mencuri pohon mangga tersebut di malam hari. Ketika malam tiba, pedagang itu datang membawa kapak untuk menebang pohon mangga. Namun ketika ia memetik satu buah mangga untuk dicoba, rasanya sangat pahit sehingga ia langsung memuntahkannya. "Mengapa mangga ini pahit sekali?" gumam pedagang itu sambil meludah-ludah. Tiba-tiba pohon mangga itu berbicara, "Hai pedagang tamak, buahku akan pahit bagi mereka yang memiliki hati jahat sepertimu. Pergilah dan jangan kembali." Pedagang itu ketakutan dan lari terbirit-birit meninggalkan desa. Sejak saat itu, pohon mangga ajaib tetap tumbuh subur dan memberikan buah manis bagi orang-orang yang berhati baik. Berdasarkan cerita tersebut, bagaimana perubahan sikap pedagang dari awal hingga akhir cerita. Oke. Karena kita udah baca sama-sama, harusnya kita bisa menemukan jawaban yang tepat ya teman-teman. Kata kunci opsi pertama, pedagang awalnya sopan dalam menawar, kemudian licik dengan merencanakan pencurian. Kalau misalnya teman-teman memerhatikan dengan sesama, di teks ini benar ya, pedagang itu akhirnya licik, merencanakan pencurian. Itu ada di paragraf 3. Diam-diam merencanakan pencurian pohon mangga. Nah, apakah pedagang awalnya sopan? Menurut kalian gimana? Ya, termasuk sopan ya, karena si pedagang itu pun ingin membeli pohon mangga dan berkata kepada penduduk desa dengan jaminan dia akan membayar dengan harga yang sangat mahal. Di sini nggak disebutkan dia berkata kasar, dia berperilaku semena-mena, tidak. Makanya pernyataan satu ini sesuai. Oke, gampang nggak? Kalau gampang, kita ke pernyataan kedua. Pedagang awalnya percaya diri dengan kekayaannya, kemudian menjadi takut dan kabur. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, benar ya, si pedagang menjadi takut dan kabur. Ini dibuktikan di paragraf ini guys. Pedagang itu ketakutan dan lari terbirit-birit meninggalkan desa. Nah, apakah awalnya pedagang itu percaya diri dengan kekayaannya? Tentu iya. Buktinya dia itu ingin membeli pohon mangga ini dengan harga yang sangat mahal. Berarti kan dia percaya diri dengan
kekayaannya. Tapi akhirnya dia pun juga kabur karena dia itu tidak berhati baik. Gitu ya teman-teman. Berarti opsi kedua itu sesuai. Oke, next kita ke opsi ketiga. Perhatikan kata kuncinya. Pedagang awalnya bersikap baik kepada penduduk desa, kemudian menjadi kasar dan marah-marah. Oke, menurut kalian sesuai atau tidak sesuai? Nah, Miss Ulfa kasih tips ya. Biasanya kalau misalnya udah sesuainya 2, kemungkinan besar yang ketiga itu pasti tidak sesuai atau ada salah satu yang tidak sesuai. Tapi kita tetap harus membuktikan apakah memang tidak sesuai. Pedagang awalnya bersikap baik. Oke, di sini hanya disebutkan bahwa si pedagang itu ingin membeli dengan harga yang sangat mahal, ya kan? Tapi dia tidak dijelaskan apakah dia itu bersikap baik kepada penduduk desa, kan tidak ada. Tidak ada bukti yang spesifik di situ. Kemudian menjadi kasar dan marah-marah. Nah, itu juga tidak disebutkan di teks tersebut. Tidak ada teks yang menyatakan bahwa si pedagang itu menjadi kasar dan marah-marah. Hanya saja disebutkan bahwa pedagang itu ketakutan dan terbirit-birit meninggalkan desa karena ternyata buah mangganya pahit karena dia pun juga berhati buruk. Begitu ya teman-teman. Berarti opsi A itu sesuai, opsi B itu sesuai, dan opsi C tidak sesuai.